Bung Binder, apakah Inggris ini benar-benar hanya perlu keberuntungan saja untuk melawan kutukan itu tadi? Justru menurut saya Inggris kurang beruntung. Kurang beruntung karena sebetulnya dikasih lawan-lawan yang gampang. Betul, lawan-lawannya memang gampang. Tapi kalau kita melihat permainan Inggris, mereka juga tidak beruntung karena sebetulnya mereka bisa menciptakan banyak peluang. Tapi masalah mereka adalah dari striker utama mereka, Kane, yang memang tidak on form. Tidak seperti di turnamen besar sebelumnya ya, seperti di Piala Dunia, kemudian juga di Piala Eropa sebelumnya. Kan Kane permainannya bagus, produktif. Inggris punya masalah dalam urusan mencetak gol. Dan yang kedua, permainan Inggris memang tidak menghibur sama sekali. Karena mereka tidak punya yang namanya pemain yang kreatif di tengah. Mereka mainnya itu kan dari sayap ya, ada Foden, ada Saka. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, Inggris ini kan adalah tim yang sebetulnya mementingkan bagaimana caranya untuk bisa meraih kemenangan. Jadi mereka sepertinya tidak fokus dalam cara bermain yang indah atau dengan bermain sepak bola indah. Yang penting caranya bagaimana mereka bisa menyelesaikan sebuah pertandingan minimal dengan tidak kalah. Jadi ini beda dengan Spanyol ya. Kalau Spanyol itu mindsetnya masuk ke lapangan harus menang. Tapi Inggris yang penting jangan kalah. Maka itu di pertandingan-pertandingan mereka di fase grup yang penting mereka jangan kalah nih. Menang 1-0, imbang 2 kali, permainannya tidak menarik. Tapi setelah mereka lolos dari fase grup, permainan mereka kan sebetulnya nggak berubah. Masih sama sampai mereka masuk ke semifinal. Lawan Belanda. Nah lawan Belanda itu saya melihat memang Inggris lebih beruntung. Kenapa? Karena eksekusi mereka dalam melakukan penyelesaian akhir lebih baik daripada para pemain Belanda. Jadi penyelesaian akhir dari Inggris yang lemah di beberapa pertandingan sebelumnya bisa mereka benahi di pertandingan lawan Belanda. Jadi lagi-lagi ini semua kembali kepada penyelesaian akhir. Spanyol, para pemainnya penyelesaian akhirnya di turnamen kali ini jauh lebih baik daripada di turnamen sebelumnya, di Piala Dunia. Padahal di Piala Dunia permainan Spanyol sama seperti sekarang, menghibur. Mereka selalu lama menguasai bola, tapi finishing menjadi persoalan. Kalau sekarang, Spanyol sampai ke final telah total mencetak 13 gol. Konsisten ya? Konsisten dalam mencetak gol. Artinya apa? Finishing mereka bagus. Inggris cuma 7 gol. Tapi mereka juga bisa masuk ke final. Tinggal bagaimana finishing di partai final ini yang akan menjadi penentu. Berarti ketika Inggris melawan kemarin Belanda bukan hoki dong artinya. Karena kan di menit-menit injury akhirnya Ollie Watkins berhasil memanfaatkan momentum untuk menggolkan. Kalau di pertandingan sepak bola yang namanya faktor keberuntungan pasti ada. Tapi kan bukan semuanya itu faktor keberuntungan. Karena yang mencetak gol dan yang memberikan assist itu adalah pemain pengganti. Artinya ada keputusan dari Gareth Southgate untuk memainkan 2 pemain pengganti, menarik keluar 2 pemain inti, Foden dan Harry Kane loh. Itu kan seperti gambling ya. Dia memainkan 2 pemain yang jarang bermain. Palmer selalu masuk sebagai pemain pengganti. Watkins juga, tapi ternyata 2 pemain ini bisa nyetel dan bisa mencetak the winning goal. Ya kalau kita bicara soal faktor keberuntungan, ya pasti ada. Dalam semua match itu ada yang namanya faktor keberuntungan. Tapi dalam hal ini ada juga keputusan yang penting dari pelatih Gareth Southgate yang mampu mengambil keputusan yang sangat berani itu. Seandainya itu backfire, bumerang, kan pasti dia yang kena. Dia akan dikritik kan. Tapi kan dia yakin dengan materi pemain yang dia punya.